Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis laga Manchester United versus Newcastle. Setelah pada laga sebelumnya kalah versus Aston Villa, Manchester United bangkit lagi dengan mengalahkan Newcastle 1-0. Jika dilihat dari segi statistik, pasca gol di menit 25, terlihat anak asuh Ruben Amorim kehilangan momentum. Namun, mereka tetap dalam kontrol pertandingan meski kalah possession dan mampu menahan Newcastle mendapatkan peluang atau XG hanya 1,18. Di laga ini nampak Ruben Amorim memainkan sistem 4 back, sistem baru yang mengganti sistem 3 back-nya. Apakah sementara atau bakalan menggantikan seterusnya, performanya masih harus diuji betul. Yang jelas, semakin tajamnya bola mati MU yang sudah pernah Ruang Taktik bahas di video sebelumnya, kembali menjadi pembeda di laga ini. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Di atas kertas, Ruben Amorim menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan Casemiro serta Ugarte yang diplot sebagai double pivot. Dorgu di posisi winger kanan, sedangkan Cunha di kiri. Mount di pos nomor 10 menopang Šeško. Tim tamu Newcastle menggunakan formasi 4-3-3 mengandalkan 3 gelandang petarungnya, Tonali, Guimaraes, dan Ramsey. Woltemade diplot sebagai ujung tombak, ditopang Garden serta Murphy. Dari momentum chart tadi, terlihat di awal laga sebetulnya Man United sempat memegang kendali permainan. Mereka build up dengan shape 4 back di belakang serta 2 gelandang bertahan. Di depannya ada 2 pemain yang membentuk box midfield. Di fase attacking atau lebih ke depan, shape di belakang dipertahankan. Fullback melebar dan mengisi sayap sehingga Cunha ataupun Dorgu lebih ke tengah menemani Šeško serta Mount. Bisa dibilang, shape ini menyerupai 3-2-5 namun asimetris, lantaran Dalot tidak masuk terlalu dalam bersama 2 center back. Dorgu yang merupakan winger juga akan lebih masuk ke tengah sekaligus mengisi ruang antar lini untuk dijadikan target progresi seperti ini. Di posisi yang lebih masuk ke dalam, umpan kombinasi Dorgu cukup baik dan bisa menghasilkan peluang bersama Cunha. Pada babak kedua, ia dipindah ke sayap kanan, namun perannya masih sama. Dengan bergerak lebih ke tengah, ia bisa membuka jalur passing dari center back dan jadi target progresi di ruang antar lini, serta lakukan kombinasi dengan Fletcher. Namun sayang crossingnya tidak ada yang menyambut. Selain progresi di ruang antar lini, kecepatannya bisa dipakai untuk mengekspos ruang di belakang lini. Meski cukup menguasai di awal babak, MU tidak banyak menciptakan peluang dari build up. Salah satu peluangnya justru lewat situasi pressing dan transisi. Pressing Mount dan Šeško di depan membuat Hall tidak bisa memberikan operan ke tengah. Dengan penuh determinasi, Mount berhasil merebut bola darinya. Ia berikan bola ke Dorgu di sayap, lalu cross datarnya mengarah ke Šeško. Namun tendangan balik badannya masih jauh dari sasaran. Kekuatan duel 1 versus 1 di depan mengantarkan Šeško mendapat peluang emas lagi. Ugarte segera datang ketika Bruno Guimaraes mendapat bola dan berhasil intercept. Bola jatuh di kaki Šeško. Ia lakukan step over untuk shooting, namun tendangannya masih membentur mistar. Meski tidak mencetak gol, work rate Šeško di laga ini patut diberikan kredit. Ia terlibat saat mengganggu lawan, lalu dengan backheel-nya teruskan bola ke Cunha, dilanjutkan penetrasi ke kotak penalti. Pemain nomor 10 ini memilih lakukan shoot di sudut sempit yang hasilkan throw-in, dan jadi awal gol satu-satunya pada laga ini. Set piece throw-in ini juga jadi andalan MU untuk ciptakan peluang. Terbukti di sini, mereka menempatkan big man yaitu Šeško, Casemiro, serta Heaven yang seorang center back di dekat gawang. Terlihat juga Mount masuk ke box kecil untuk menarik Gordon. Ruang tersebut tidak diduga, jadi jatuhnya clearance yang kemudian disambut Dorgu dengan tendangan volley tanpa menyentuh tanah. 1-0.
Salah satu keberhasilan Amorim mendapatkan 3 poin di kandang adalah perubahan game plan yang dilakukannya. Cukup menarik lantaran pada menit 60, Casemiro yang sebetulnya bermain baik justru ditarik keluar. Sebelumnya, Amorim memasukkan Tyler Fletcher menggantikan Mount, lalu memasukkan Zirkzee serta Yoro. Pada babak pertama, terlihat mereka bertahan dengan shape 4-4-2 menggunakan hybrid pressing. Hybrid pressing membuat pertahanan tidak kompak, lantaran Heaven keluar untuk marking Goltemade. Dalot jauh meninggalkan pos untuk marking pemain sayap. Casemiro, Mount, dan Šeško terlihat main marking masing-masing satu pemain. Kembali terlihat, Dalot keluar untuk merespon Gordon yang meminta bola, sehingga membuat build up Newcastle gagal. Kembali, ia keluar untuk marking, dan ketika gagal serta diekspos ruangnya, Dalot dengan sigap kembali ke belakang. Namun, man marking tentu tidak dilakukan selamanya. Itulah kenapa disebut hybrid pressing. Di sini terlihat shape 4-4-2 yang cukup kompak ketika di fase yang lebih rendah. Mekanisme bertahan MU ini juga yang jadi kunci untuk menetralisir serangan lawan. Saat Dalot tertarik keluar, Casemiro dengan segera menutup pemain yang hendak mengekspos ruang yang ditinggal atau gap. Pergantian di babak kedua tidak mengubah cara bertahan di babak pertama ini. Pergantian tersebut lebih dilakukan untuk menambah pemain yang lebih bertahan. Terlihat, shape 4-4-2 masih digunakan ketika bertahan di area yang medium atau lebih tinggi. Namun bisa dilihat lagi, Dalot drop ke sayap sehingga membentuk 5 back. Gelandang masih bisa masuk ke backline untuk lakukan man marking ke pemain yang hendak mengekspos gap. Gap di antara fullback dan center back ini memang sangat krusial. Itulah kenapa Amorim menaruh perhatian lebih di sini. Terlihat Mount yang menutup area sayap sehingga Dalot tidak perlu keluar dan shape bertahan menjadi 5 back di belakang, gap tertutup rapat. Pun begitu, gap masih terlihat di sini lantaran Ugarte tidak melakukan man marking kepada Gordon. Kelemahan Newcastle ada di konversi peluang. Paling berbahaya mereka ciptakan dari situasi transisi ketika pertahanan MU belum terbentuk sempurna, namun tendangan Hall masih membentur mistar. So far, 1 gol yang sangat berharga berhasil diamankan Amorim untuk mengalahkan Newcastle yang terkenal cukup agresif dalam duel. Di laga ini anak asuh Eddie Howe sampai mencatatkan 6 high turnover, namun tidak ada yang bisa dikonversi jadi shot lantaran kokohnya pertahanan MU di belakang. Secara sistem, formasi 4 back ini tetap cukup kuat lantaran Amorim juga mampu mengutak-atiknya menjadi 5 back bahkan 6 back saat bertahan. Set piece jadi senjata baru MU yang di laga ini juga sempat menghasilkan beberapa peluang, seperti saat Casemiro menyelinap masuk untuk lepas dari marking ketika sepak pojok yang sayang headingnya masih melebar. Juga peluang Dalot hasil dari long pass berkelas Martinez yang gagal ia konversi meski terlihat offside. PR Amorim kini menjaga konsistensi individu pemainnya, bagaimana tetap berada di level atas dan bisa mengontrol posisi MU di periode padat akhir tahun ini.